warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penyelenggaraan Musyawarah Besar Himatika 2025. Untuk anggota kelompok 8 ini ada saya sendiri, Debbie Rizky, kemudian ada Laili, Aisyah Azmal Zahro, dan Maida Amalia. Untuk pendahuluannya, kami memilih proyek Musyawarah Besar Himatika 2025 atau lebih disebut dengan MUBES karena kegiatan ini menunjukkan agenda wajib tahunan untuk melakukan penyampaian laporan kinerja, evaluasi, dan pengesahan rekomendasi kepengurusan baru. Untuk para pemainnya itu ada manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat beberapa aspek kunci seperti pemilihan pimpinan sidang, pembentukan divisi, pembagian tanggung jawab, dan perencanaan kegiatan serta pembinaan komunikasi internal yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MUBES. Kemudian ada manajer senior, ada manajer proyek atau ketua pelaksana, ada panitia, ada pelanggan, dan ada pemakai akhir. Untuk pemakai akhir adalah seluruh peserta sidang seperti pengurus aktif, demisioner, perwakilan angkatan, serta calon pengurus periode berikutnya. Untuk masalahnya, sebelum memulai pelaksanaan, panitia perlu menentukan ruang lingkup sidang dan agenda pembahasan, keputusan dokumen seperti LPJ, laporan kegiatan dan berkas keputusan, kelayakan tempat dan fasilitas penduduk, kemudian ada jumlah peserta dan teknik registrasi, perlengkapan yang dibutuhkan seperti proyektor, sound system, dan materi sidang. Proses ini menjadi kerangka kerja yang membantu panitia melaksanakan MUBES secara sistematis. Kemudian, tahapan dalam proyeksi MUBES. Untuk tugas-tugas tim ada tugas ketua pelaksana mengkoordinasi seluruh divisi, sekretaris pelaksana mengelola dokumen-dokumen seperti surat menyurat, bendahara pelaksana mengatur dan mencatat seluruh pengeluaran seperti konsumsi, dekorasi, perlengkapan, dan kebutuhan operasional lainnya. Untuk tugas-tugas tim ada panitia. Untuk struktur organisasinya ada ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, divisi acara, divisi pelaksanaan, divisi PDD, divisi kelestarian dan kesehatan, divisi konsumsi dan kebersihan, dan divisi keamanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Maida Amelia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian proses dan kegiatan, di mana ada aktivitas 1-2, yaitu penyusunan konsep acara dan garis besar sidang. Aktivitas 2-3, yaitu pengumpulan laporan seluruh divisi Himatika. Aktivitas 2-4, penyusunan LPJ final dan berkas pendukung. Aktivitas 2-5, persiapan perlengkapan sidang oleh divisi perlengkapan. Aktivitas 3-5, penyusunan dokumen sidang oleh sekretaris dan Kersari. Aktivitas 4-5, yaitu finalisasi perlengkapan konsumsi dan logistik. Aktivitas 5-6, yaitu publikasi pendaftaran dan undangan peserta. Aktivitas 5-7, gladi dan penyesuaian teknis. Aktivitas 6-7, finalisasi teknis H-1, yaitu berupa sound, layout, konsumsi, keamanan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada aktivitas 7-8, yaitu pelaksanaan MUBES 2025. Nah, di sini diberikan tabel desain proyek. Nah, aktivitas yang dimasukkan sini adalah yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Nah, kita estimasi waktu dan biaya normal serta waktu dan biaya crash. Lalu setelah estimasi itu kita hitung slope. Bagaimana cara menghitung slope? Cara menghitung slope adalah biaya crash dikurang biaya normal dibagi waktu normal dikurang waktu crash. Nah, contohnya kita akan menghitung crash aktivitas 1-2. Berarti biaya normalnya kan 300, biaya crashnya 420. Berarti 420 dikurang 300 dibagi 1 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 240.000. Dan seterusnya sampai kita dapatkan slope yang aktivitas 7-8. Selanjutnya kita akan menghitung waktu normalnya dulu. Nah, di sini kita menampilkan grafiknya. Lalu di mana di sini ada masing-masing titik merepresentasikan setiap aktivitas, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Pertama kita hitung forward pass. Nah, forward pass-nya itu dimulai dari titik 1. Titik 1 di sini 0.
Lalu untuk kedua itu 1. Dari 2 ke 3, 1 ditambah 1 berarti 2. Dari 2 ke 4, 1 tambah 1 juga 2. Nah, 3 ke 5 sama 4 ke 5 kan sama, 2 tambah 1. Jadi kita tulis 3. Lalu 5 ke 6 ini 3 tambah 1, 4. Habis itu 6 ke 7, berarti 4 tambah 1, 5. Kita keep dulu. Coba kita lihat dari yang 5. Kalau 5 ke 7 langsung, 5 kan 3. 3 ditambah 1, 4. Sedangkan 4 itu lebih kecil dari 5. Berarti yang kita tulis adalah 5. Karena forward pass itu adalah yang paling besar yang kita tulis. Sehingga kita tulis bagian 7 ini 5. Lalu 7 ke 8 berarti 5 ditambah 1,2857. Berarti hasilnya didapatkan waktu normal yaitu 6,2857 minggu dengan biaya 8 juta. Dan jalur kritisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ke iterasi kedua. Langkahnya masih sama, kita pilih slope terkecil dulu. Di sini kita punya aktivitas 35, di mana slope-nya adalah 220.000. Sehingga kita crash jalur 35. Tadinya kan 1. Jadi 0,5 setelah kita crash. Lalu kita dapatkan jalur kritis 1, 2, 5, 6, 7, 8. Oh iya, jalur kritis itu kita dapat dari yang forward pass-nya dan backward pass-nya sama. Di sini kan yang sama kan jalur aktivitas 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan 3 dan 2 itu dia backward pass-nya 2,5 dan forward pass-nya 2. Nggak sama kan, jadi nggak masuk ke dalam jalur kritis. Nah, di sini di iterasi kedua kita punya waktunya yaitu 6,2857 minggu dengan biayanya 8.100.000 ditambah 0,5 dikali 220.000. Sehingga total biayanya adalah 8.210.000. Lanjut ke iterasi ketiga. Kita pilih slope terkecil terlebih dahulu, yaitu 6,7, di mana slope-nya adalah 220.000. Maka kita crash jalur 6,7. Nah, jalur 6,7 itu 1, maka kita crash menjadi 0,5. Sehingga didapatkan jalur kritisnya 1, 2, 5, 6, 7, 8 dengan waktunya 5,7857 minggu. Dan biayanya 8.210 ditambah 110.000, sehingga total biaya di iterasi ketiga ini adalah 8.320.000. Lanjut ke iterasi keempat. Nah, kita pilih slope terkecil terlebih dahulu. Kita punya 1,2 nih dengan slope-nya 240.000. Berarti kita crash jalur 1,2. Di mana jalur 1,2 adalah 1, kita crash menjadi 0,5. Sehingga jalur kritisnya menjadi 1,25678 dengan waktunya 5,2857 minggu. Dan biayanya 8.320.000 ditambah 120.000. Jadi total biayanya adalah 8.440.000. Nah, untuk iterasi 5 sampai selesai akan dijelaskan oleh Laili. Oke, kita lanjut ke iterasi 5. Nah, di iterasi 5 ini kita pilih dahulu slope yang terkecil. Nah, di sini slope terkecilnya kita punya di 5,6 dengan slope-nya itu 240.000. Nah, di sini di 5,6 di jalur 5,6 ini awalnya kan 1. Nah, kita crash menjadi 0,5. Nah, sehingga jalur kritisnya kita peroleh 1,25678 dan dengan waktunya itu 4,7857 minggu dan biayanya 8.440.000 ditambah 120.000 sehingga total biayanya 8.560.000. Nah, lanjut ke iterasi 6. Nah, di iterasi 6 kita pilih slope terkecil. Nah, di sini kita punya slope terkecilnya itu di 5,7 dengan slope-nya 300.000. Maka kita crash 5,7 itu.
Nah, di 5,7 itu kan 1, kita crash menjadi 0,5 sehingga jalur kritisnya kita peroleh 1, 2, 5, 6, 7, 8 dan dengan waktunya 4,7857 minggu dan biayanya 8.560.000 ditambah dengan 150.000 sehingga total biayanya 8.710.000. Lanjut ke iterasi 7. Nah, di iterasi 7 ini kita pilih lagi stop terkecilnya. Nah, kita peroleh itu stop terkecilnya di 2,5. Maka dengan stopnya itu 500.000, maka kita crash jalur 2,5. Nah, di jalur 2,5 ini 2 ke 5 itu kan awalnya 2. Nah, kita crash, maka menjadi 1 crashnya. Sehingga jalur kritisnya kita peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dengan waktunya 4,2857 minggu dan biayanya 8.710.000 ditambah 500.000, maka total biaya pada iterasi ke-7 ini 9.210.000. Nah, lanjut ke iterasi 8. Nah, di iterasi 8 ini kita pilih stop terkecil. Nah, pada kasus ini kita punya 2 terkecil atau sama ya, di 2,3 dengan stopnya 280.000 dan 2,4. Nah, stopnya sama 280.000. Nah, di sini kita pilih yang terkecilnya ya. Kita pilih yang terkecil itu kita pilih yang 2,3 dengan yang awalnya itu 1 kita crash menjadi 0,5 sehingga kita peroleh jalur kritisnya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan waktunya itu 4,2857 minggu dengan biayanya 9.210.000 ditambah 140.000, maka total biaya diperoleh menjadi 9.350.000. Nah, lanjut ke iterasi 9. Nah, di iterasi 9 ini kita pilih lagi stop terkecil itu di 2,4 dengan stopnya itu 280.000, maka kita crash 2,4 itu kan tadinya 1, kita crash menjadi 0,5 sehingga jalur kritisnya kita peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan dengan waktunya itu 3,7857 minggu dan biayanya 9.350.000 ditambah 140.000, maka total biayanya 9.490.000. Nah, lanjut ke iterasi 10. Nah, di iterasi 10 ini tinggal satu aktivitas yang belum kita crash itu 7,8. Maka kita crash 7,8 ini. Nah, 7 ke 8 itu kan 1,2857. Nah, kita crash menjadi 1. Sehingga karena kita crash semua, jadi nggak ada jalur yang bisa kita crash lagi, maka kita berhenti sampai iterasi 10 ini dengan biayanya itu, dengan waktunya itu 3,5 minggu dan dengan biayanya 9.490.000 ditambah 1.050.000 sehingga biaya totalnya itu 10.640.000. Nah, jadi kesimpulan dari proyek ini adalah perencanaan proyek MUBES Himatika 2025 menggunakan CPM dan crashing untuk mempercepat penyelesaian dengan biaya efisien. Itu durasi awal sekitar 6 minggu ditambah 9 hari, berhasil kita pangkas menjadi 3,5 minggu melalui percepatan terarah pada aktivitas-aktivitas kritis, terutama pada tahap akhir di yang 7 ke 8. Tadi ada yang sama kan? Sehingga beberapa jalur kritis muncul bersamaan, sehingga crashing itu dilakukan secara hati-hati dengan memilih aktivitas berbiaya tambahan paling rendah. Anggaran total tetap sekitar 8 juta untuk logistik, konsumsi, perlengkapan, PDD, kesehatan, dan kebutuhan ruang. Hasil akhirnya adalah alur kerja yang lebih ringkas, realistis, dan siap diterapkan untuk memastikan MUBES berjalan efisien dan terstruktur. Demikian hasil presentasi yang bisa kelompok kami jabarkan. Selebihnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.